di segmen sebelumnya kalian ditemenin sama Eksa dan juga Mbak Ma. Kali ini kita hadir lagi. Kita kembali lagi. Padahal aku pengen banget mereka lanjutin gitu loh. Kan minggu depan ada lagi mereka Bang Jen. Oh iya, oke. Mereka bakalan bawain kisah-kisah horor lagi nih. Bang pasti penasaran kan? Penasaran dengan kisah horor selanjutnya yang dibawakan oleh mereka? Tunggu tuh. di hari Kamis malam. Jumat malam ya? Hari Kamis malam dong, malam. malam Jumat. Hari malam Jumat. Kan horor Bang. Nah, karena ini Pensowarta edisi yang normal ya Bang ya, bukan edisi yang ngeri-ngerian, jadi bareng kita lagi gitu ya. Dan kita mau bahas tentang perfilman. Perfilman. Kita mau movie talks nih sama teman-teman semuanya gitu. Nah, sebelum kita lanjut dulu, Kita buka masker dulu. kita mau izin untuk buka masker. Itu nyangkut. Nah, kan gini lebih jelas ya wajah-wajah kita ya. Nah, sebenarnya Bang Jen, perfilman itu udah lama banget loh. Jauh dari tahun ini mulainya tuh udah lama banget gitu. Jadi sekitar tahun 1800-an filmnya. Filmnya tuh pun yang pertama kali dibuat juga masih kayak gimana ya? Nggak sebagus sekarang lah ya, masih hitam putih mungkin. Yang mungkin pertama kali dibuat itu film apa sih namanya? Sejenis motion apa sih? Motion film gitu. Yang ditampilinnya tuh per frame gitu kan. Jadi kayak ambil satu foto, akhirnya jadilah kayak semacam slide. Jadilah gambar bergerak. Oke. Gitu. Dan film pertama itu sebenarnya kalau dari sejarawan itu juga masih simpang siur juga ya Bang Jen ya. Mana sih film yang pertama gitu. Tapi diduga film yang pertama berjudul Louis Leprom. Iya, Ya, gitu ya. Leprom. Gitu ya bacanya. Tulisannya tuh Louis Le Prince. Cuman kan karena bahasa Jepang, bahasa Prancis. Bahasa Prancis. Bahasa Jepang. Jadi Bahasa disebutnya Prancis. Louis Le Prom. Ya. Dan ini loh Bang Jen, sebenarnya kemajuan dari film sampai saat ini juga itu tidak terlepas dari teknologi yang digunakan juga kan. Karena dulu juga belum terlalu berkembang seperti sekarang. Jadi mungkin yang kayak tadi Bang Jen bilang tuh masih motion film gitu, yang ada gambar bergerak gitu, belum semaju sekarang. Bergerak. Itu kan pertama kali cuman gambar kuda, gambar orang dan kuda lagi apa sih namanya, kayak orang lagi nunggangi kuda, tapi kayak cuman digambar atau difoto gitu, baru digabungin semua gitu kan. Jadi kita berterima kasih kepada seseorang yang menunggangi kuda dan juga kudanya yang telah menciptakan film akhirnya tercipta Sampai yang secanggih ini ya sampai sekarang. secanggih ini. Kameranya pun dulu juga kayaknya masih kurang gitu ya. Itu pun besar kameranya, itu pun juga kayaknya ngambil satu gambar mungkin membutuhkan beberapa waktu gitu ya. Bisa menit, bisa mungkin sampai berjam-jam gitu untuk satu foto. Nah, ngomong-ngomong tentang film nih Bang Jen, sebenarnya Bang Jen punya gak sih genre khusus yang Bang Jen suka banget nih harus nonton ini, pokoknya gak mau kalau gak nonton genre ini, ada gak yang gitu? Ada tentunya. Apa tuh? Intinya selain romance karena udah hati ini pahit. Hidupnya romance. Enggak, canda. Loh Bang Jen, harusnya kalau hidupnya pahit, harusnya lebih nonton romance dong, supaya terpenuhi itu asupannya. Ya gak sih? Makin meratapi kehidupan nanti kayaknya hidup kita tuh nggak seindah di film gitu kan. Jadi ya mending terima realita aja sih. Oke, Oke, jadi dari romance ya. Genre yang aku suka sih biasanya action, Action. fiksi science, film dengan tema crimes kayak kejahatan, Iya, detektif, bener-bener gitu-gitulah. Yes. Dan tambahannya nih Bang, kalau Tali sukanya ada fantasi juga. Kayak Fantasi. misalnya film-film yang produksi Disney gitu-gitu, yang princess gitu. Masih Yang- suka sih sampai sekarang. Yang 3D gitu ya. Betul. Karena seru. Tapi 3D sekarang itu nggak kayak waktu kita kecil waktu nonton itu ya. Itu tuh kayak mungkin nontonnya sekarang waktu kecil kita nontonnya mungkin lebih menghibur aja gitu ya, menghibur diri. Kalau sekarang mungkin ada pesan moralnya, Betul. ada pesan-pesan, ada nasihat dan lain-lain mungkin. Jadi kita tuh kalau waktu kita sudah dewasa sekarang tuh kayaknya menangkap film ini nih menariknya di situ. Iya benar. Ada intisarinya dalam filmnya itu. Betul. Dan konfliknya juga sudah semakin beragam kan sekarang di film-film kayak gitu tuh Bang, gitu. Jadi kayak mulai dari yang menyelamatkan pulau kayak gitu tuh loh, yang kayak oh konfliknya ternyata bisa lebih besar loh gitu. Peran protagonis, lawan benar. antagonis,
Dan juga biasanya sih banyak sih kalau genre film ini permasalahannya tuh konfliknya nggak cuman protagonis dan protagonis dan antagonis, karena ada juga yang protagonis sama versus ini ya, society, kayak satu orang tokoh main karakternya ini bermusuhan dengan ini, bukan bermusuhan sih, kayak berhadapan dengan permasalahan sosial juga gitu kan. Ada juga yang permasalahannya dengan musibah mungkin ya, kayaknya gitu. Jadi lebih ada juga yang dokumenter gitu-gitu ya. Dokumenter ya, ibaratnya kayak manusia ini berhadapan dengan kiamat lah, kayak tema tahun 2000 apa sih, kayak film 2012. Ih, waktu itu nontonnya takut banget gak sih? Banyak takut gak? Kita di prank semua. Sudah berapa tahun ya? 10 tahun dong. Sudah 10 tahun ya? Iya. 10 tahun, aku kira hidup kita berakhir di 2012. Ternyata masih hidup sampai sekarang, alhamdulillah. Alhamdulillah dong ya, nggak jadi. Padahal itu sudah jadi nightmare loh, gara-gara nonton 2012 itu. Kayak, ih ngeri nih bentar lagi. Film apa gitu. ini? Sumpah aku kok, kenapa ya kok bodoh banget ya kok percaya sama film kayak gitu. Harusnya sih nggak percaya kan, namanya juga fiksi. Mungkin karena ini kali ya Fiksi, Bang, Bang. di tahun itu kan kita ada dengar-dengar juga kan, banyak narasi kalau misalnya ada suku tertentu tuh yang bilang sesuai ramalannya mereka ya. Suku Maya kayaknya. Suku Maya sih memang memprediksi kalendernya udah habis di tahun 2012. Akhirnya mereka ya mokatnya di tahun 2012. 2012. Aku kira sih kita semua bakal ikut gitu kan. Ternyata enggak. Oh, besoknya aku masih bisa melihat matahari cerah dan aku masih bisa nonton film yang lain. Enggak cuma nonton 2012. Iya, benar, kita survive dari gerasnya ketakutan akan 2012 itu ya. Intinya kalau kita mikir-mikir kiamat, ya mungkin dekat lagi, sebentar lagi sih. Cuman kita nggak tahu sampai tahun berapa. Ya intinya kan kita menjalani. Pernah ada yang tahu ya kiamat bakal terjadi kapan. Gitu. Bang Jen, sebenarnya seberapa sering abang menonton film? Lumayan sering. Untuk saat ini sih lumayan sering. Karena mungkin bukan kayak movies gitu ya, film layar lebar yang di bioskop, mungkin lebih ke serius aja, serius. Oh, suka nonton series. Ada loh series Indonesia yang lagi booming banget. Apa tuh? Layangan putus nggak sih? Nonton juga nggak sih Multiverse? Kayaknya pada nonton sih Bang. Soalnya itu booming banget, yang itu lah Bang. It's my dream. It's my dream, Mas, not hers. not hers. Sampai meme-nya banyak gitu kan, iya, di media sosial meme-nya banyak gitu. Sukses banget sih series itu, keren. Karena menyedot perhatian publik banget. Banyak banget itu yang nonton banget. Sama film apa lagi ya di Indonesia ini yang seriesnya paling terkenal gitu? Apa lagi tuh? Mungkin kita lanjut aja di segmen selanjutnya. Penasaran? Tetap di Pensil Warta. Indah semua cerita yang telah terlewati dalam satu cinta. Kita yang pernah bermimpi jalani semua, hanya ada kita. Namun ternyata pada akhirnya tak mungkin bisa ku paksa. Restunya tak berpihak pada kita. Mungkinkah aku meminta kisah kita selamanya tak terlintas dalam benakku bila hariku tanpamu. Segala cara telah ku coba pertahankan cinta kita. Selalu ku titipkan dalam doaku, tapi ku tak mampu melawan restu. Namun ternyata pada akhirnya tak mungkin bisa ku paksa. Restunya tak berpihak pada kita. Mungkinkah aku meminta kisah kita selamanya tak terlintas dalam benakku bila hariku tanpamu.
terlintas dalam benakku. Bila hariku tanpamu, segala cara telah ku coba. Pertahankan cinta kita, selalu ku titipkan dalam doaku. Tapi ku tak mampu melawan restu. Balik lagi bareng kita di Pensil Warta. Halo. Lanjutin pembicaraan tadi nih Bang Jen, karena tadi Bang Jen bilang banyak banget series di Indonesia ini yang ngehits. Di antaranya adalah Imperfect. Imperfect, kalian juga suka banget itu. Ada Antares juga, terus Apalagi aku Apalagi taunya tadi tuh? Imperfect. Cyanida, Bubur terus apa lagi? naik haji. Bang Jen itu bukan series. Serius gak sih? Serius kan? Bubur naik haji itu serius Bukan kan? sinetron ya, Oh, maksudnya. Kayaknya sinetron di Bang Jen. Apa sih bedanya sinetron sama serius? Nah, nanti kita bisa tanyain mungkin ya sama narsum ya. Mungkin. Udahlah. Udah. Oke. Bang Jen ini kayaknya suka nih nonton tukang bubur naik haji ya. Agak suka. Oh, bukan genrenya mungkin ya. Kan genrenya sih. Aku tuh dulu karena mama aku sering nonton ini kan film-film sinetron di TV, akhirnya ya ikut nonton juga. Oh, kayak, aduh mau nggak mau deh gitu ya. Ya mau nggak mau sih ikut. Tapi seru aja sih. Ya. Iya. Tertarik aja nonton film gitu. Karena mau nggak mau juga sih nontonnya. Yap. Oke, Bang Jen, kita habis ini mau ngobrol-ngobrol nih Bang Jen sama narasumber kita tentang perfilman gitu. Dan seberapa sering sih beliau ini menonton film gitu Bang Jen. Kayaknya kita udah bisa tersambung ya dengan Kak Putra nih Bang Jen namanya. Coba kita ngobrol dulu ya dengan Kak Putra nih. Halo, selamat malam Kak Putra. Kita mau nanya-nanya nih Kak, mau ngobrol-ngobrol tentang perfilman. Dan mau nanya-nanya juga nih tentang habit penonton film ala Kak Putra gitu. Mungkin Bang Jen nanti mau nanya duluan nih Kak. Apa Bang Jen mau nanya? Seberapa sering itu ya Kak Putra ini nonton film gitu? Oke, seberapa sering? Kalau aku pribadi itu aku terhitung sering. Cuman nggak tahu ya standarnya orang sering itu seberapa gitu. Cuman kalau aku tuh minimal untuk weekend itu pasti ada nonton tuh 2 atau 3. Tapi nontonnya di streaming gitu, bukan nonton bioskop. Cuman kayak kalau misalkan hitungan bioskop, kadang satu film tuh bisa aku tonton 2-3 kali. Itu ada beberapa film yang kalau misalkan orang biasanya nonton sekali aja kan, kayak misalkan Gundala, misalkan atau Spider-Man atau film-film Marvel, nonton sekali aja udah cukup. Tapi kalau biasanya bisa sampai 2-3 kali. Kayak misalkan hari Minggu tuh kalau nggak ada waktu kegiatan, ya ngisi kegiatannya ya cuma nonton, entah itu film animasi atau film-film bioskop streaming gitu. Bisa sampai 5, biasanya itu 5 dalam sehari, hari Minggu misalkan ya, bisa sampai 5 film. Oke, Kak, saya kan kepo juga nih, genre apa sih yang paling Kakak suka tonton? Dan kalau boleh disebutin nih Kak, apa judul dari film yang paling menjadi favorit Kakak gitu? Setiap orang tuh kan punya genrenya beda-beda ya. Kalau aku pribadi tuh sukanya banyak sih sebenarnya. Cuman ada beberapa kayak Sky of Life, Sci-Fi, atau misalkan biografi cerita-cerita nyata gitu ya. Maksudnya diangkat dari kisah nyata. Terus drama, kalau drama romance. Kalau kita di Indonesia kan drama romansnya bagus-bagus ya. Ternyata kalau kita nonton film-film di luar tuh ternyata nggak kalah seru juga gitu. Kadang dibikin ada fiksi-fiksinya juga. Nah, cuman kalau beberapa film yang nggak saya tonton, nggak suka tuh paling kayak horor saya nggak nonton gitu, atau thriller nggak nonton. Jadi kalau misalkan orang nanya tentang film-film horor atau thriller, nggak tahu filmnya apa gitu, kadang nggak nonton. Paling kalau filmnya itu
banget dibahas dan banyak yang nonton, kayak misalkan Conjuring atau dan lain-lainnya gitu, atau apa A Quiet Place, nah thriller kan. Cuman kalau yang standar-standar aja biasanya nggak ditonton. Cuman kalau film yang paling disukain itu untuk saat ini ya, sejauh ini suka banget sama filmnya Ready Player One. Ready Player One itu film tahun 2018 kali kalau nggak salah. Itu nonton di bioskopnya aja tuh 4 kali. Jadi kayak apa ya, sukanya tuh kayaknya nih filmku banget gitu, film ini. Cuman kalau untuk film yang drama, maksudnya film genre yang biasa aja, drama itu Shawshank. Mungkin banyak ya beberapa orang pecinta film yang notice sama film ini. Shawshank itu film tahun 1982 atau 19 berapa gitu, pokoknya di tahun 2000 belakangan, tentang orang yang bagaimana caranya dia kabur dari penjara gitu aja sebenarnya. Cuman untuk di tahun itu tuh filmnya tuh udah bagus banget gitu untuk di tahun itu. Masalah dari pengambilan gambar sama plot ceritanya. Oke, nah pertanyaan selanjutnya nih Kak, kami mau kepo-kepo tentang seberapa suka sih? Apa sih membuat kakak itu sebenarnya suka sama film gitu? suka nonton Suka gitu nonton ya ya. pada akhirnya. Kenapa nih Kak? Apa ya, sebenarnya kalau kadang kan ada beberapa orang yang kalau ditanya sukanya apa tuh tahu gitu alasannya. Kalau saya sendiri ditanya kenapa suka tuh ya nggak ngerti juga sebenarnya. Nggak tiba-tiba maksudnya nggak dari kecil langsung suka, nggak. Bahkan mungkin sukanya tuh baru-baru aja, sampai akhirnya sekarang tuh udah yang kayaknya tuh kalau misalkan saya cerita ke orang nontonnya segini banyak, terus kayak sesering itu nonton tuh kayaknya di luar batas normal orang. Kalau orang kan nggak sebanyak ini gitu, jadi kayak baru sadar juga. Sampai penelitian di tesis juga akhirnya bahasnya tentang film juga gitu, karena perlu berapa kali nonton. Di tesis saya itu kan bahas beberapa film religi ya waktu itu saya nonton film itu satu film itu bisa sampai puluhan. Mungkin kalau dihitung tuh ada 30 atau 40 kali nonton satu film itu untuk diteliti memang. Dan kalau misalkan itu orang yang nggak suka sama film nggak mungkin bisa gitu, maksudnya pasti jenuh. Tapi kalau untuk orang yang suka mungkin akhirnya jadi enak aja gitu nelitinya, karena memang suka nonton gitu. Cuman kalau misalkan ditanya kenapa jadi suka nonton, nggak ngerti juga gitu kenapa. Kayak orang suka makan aja gitu, tiba-tiba dia jadi misalkan dia jadi vlogger makan misalkan, tapi ketika ditanya dia kenapa suka makan, ya memang suka aja gitu, nggak tahu kenapa tiba-tiba suka makan. Itu aja sih. Oke, ini mungkin yang terakhir nih ya Kak, kami mau nanya nih Kak, apakah kalau misalnya di film itu yang harus bagus itu jalan ceritanya aja, atau sebenarnya banyak hal-hal lainnya yang juga harus apik nih Kak, yang harus disusun dengan baik nih waktu produksi, gimana Kak? Nah, banyak banget. Kadang kita ngobrol untuk level orang yang suka banget ya sama film ya. Iya. Kadang kita yang suka sama film akhirnya banyak nonton film gitu, kita tuh bisa ngerasa ya, bisa kentara atau notice kalau film itu tuh jalannya lambat, atau misalkan plotnya kebaca misalkan, atau misalkan premis-premisnya tuh sama dengan premis skenario orang-orang gitu. Nah, makanya ketika orang yang sama halnya kayak orang suka makan lah, ketika misalkan dia suka makan nasi goreng banyak di tempat makan, dia akan tahu kan kalau misalkan ini kebanyakan micinnya, misalkan ini gorengnya terlalu banyak asapnya, smoky-nya terlalu banyak misalkan segala macam. Sama kayak film juga, bukan cuman masalah bukan masalah ceritanya harus bagus, tapi banyak elemen-elemennya gitu. Kalau beberapa sutradara bilang ya, di Indonesia perfilman tuh udah kayak judi jatuhnya. Mereka itu nggak bisa meyakinkan ke ke produser atau misalkan ke tempat film kalau film yang dibuat sama sutradaranya ini akan laku gitu. Jatuhnya kayak judi sebenarnya. Nggak ada elemen yang meyakinkan bahwa film ini akan ramai ditonton gitu. Bisa aja
karena mungkin udah ceritanya bagus, misalkan promosinya udah baik, tapi ternyata aktornya nggak bagus actingnya misalkan, atau misalkan kebalikannya, aktornya tuh udah bagus nih, yang udah ternama, terus misalkan plotnya udah bagus, ceritanya bagus, tapi ternyata promonya itu nggak ada. Nah ini juga jadi salah satu penilaian juga gitu dari film, bukan hanya masalah filmnya dan segala macamnya, bahkan kayak Marvel sekarang kan mereka udah rame banget, bukan hanya masalah cerita, tapi benar-benar ngelihat dari sudut si penggemarnya sendiri, fansnya mau apa mereka coba tuangkan di filmnya gitu. Dan memang beberapa kali kayak Raditya Dika pernah bilang, film itu yang baik adalah film yang ketika kita udah nonton ada sesuatu yang kita bisa petik setelah nontonnya gitu, ada pesan yang bisa kita ambil. Ini yang terkadang juga menjadi salah satu yang harus dimiliki sama suatu film atau teman-teman yang produksi di pembuatan film ya. Jadi bukan hanya cuman ceritanya baik, tapi ada banyak elemen-elemennya gitu. Dan itu nggak bisa jadi patokan juga sebenarnya film ini bakalan banyak disukai atau banyak ditonton. Tuh. Oke, terima kasih banyak Kak Putra. sudah memberikan banyak insight-nya kepada kami semua nih, dan juga para multiverse. Dan seperti kata Kak Putra ya, film yang bagus tadi Kak Putra juga mengutip dari Raditya Dika ya, kalau nggak salah tadi bilang bahwa film yang bagus itu adalah film yang ketika kita habis nonton ada sesuatu yang bisa dipetik dari film itu tadi gitu Bang. Pasti kalau pernah nonton filmnya Raditya Dika pasti nggak asing dengan ini ya, lawakannya mungkin di film-filmnya kan, karakter-karakternya tuh mungkin kayak ada ini loh, ada punchline-nya pokoknya yang bikin kita ketawa, tapi di endingnya tuh nanti ada something yang mungkin kita dapatkan gitu ya, yang bisa menyentuh hati, atau mungkin sebuah pesan untuk bisa mungkin membuat diri kita sendiri sadar gitu loh, bahwa pentingnya kita menjalin interpersonal dan yang lain-lain gitu. Karena Raditya Dika ini memang terkenal filmnya sih memang dengan lawakan ya, tapi juga terkenal dengan ini pesan-pesannya mengenai hubungan interpersonal gitu ya. Jadi nggak cuma cinta-cintaan, mungkin tentang keluarga juga gitu. Jadi berkarakter banget ya Iya. film-filmnya beliau itu ya Bang ya. Oke, seru banget nih pembahasan kita tentang perfilman, tapi kita harus jeda dulu sebentar dan tetap di Pensil Warta. Selamat malam teman-teman semua, bagaimana kabarnya nih? Semoga baik-baik aja. Kembali lagi bersama saya Dika, apalagi kalau bukan di segmen Informantap, informasi mantap. Oke teman-teman, jadi pada malam hari ini kembali lagi bersama saya gitu ya, untuk memberikan informasi-informasi penting dan menarik seputar Kalimantan Timur dan juga sekitarnya teman-teman. Hari ini saya sudah berbaju rapi karena hari ini ya spesial ya, malam minggu ya teman-teman. Jadi saya harus berpenampilan rapi gitu ya, untuk bisa menyajikan informasi yang menarik untuk teman-teman semua ya, pastinya sedang menonton di channel Mula Warman TV gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi pada malam hari ini akan ada 3 informasi penting dan menarik seperti biasanya yang akan saya sampaikan kepada teman-teman semua. Jadi teman-teman tetap tonton segmen ini sampai habis ya teman-teman ya. Oke, tapi sebelum itu saya akan berubah dulu sebentar. Saya akan berevolusi sebentar. Saya akan berpindah tempat dulu ya sebelum kita mulai ke informasi berikutnya. Oke teman-teman, di berita pertama datang dari perkembangan dari harga minyak goreng yang sebelumnya ditetapkan oleh pemerintah untuk turun dari harga 15.000 menjadi 11.500. Untuk perkembangan pada saat ini masih ada beberapa pasar yang masih menjual dengan seharga 15.000 karena mereka ingin menghabiskan stok-stok yang masih ada dan juga agar mereka tidak mengalami kerugian besar. Jadi ada beberapa pasar yang masih menjual dengan harga 15.000, tapi ada juga beberapa yang sudah mulai menjual dengan harga 11.500. Menurut pendapat para pedagang adalah mereka ingin menghabiskan dulu stok-stok lama yang masih 15.000 agar nantinya mereka tidak mengalami kerugian yang besar, baru mereka akan mengambil stok baru dengan harga 11.500. Jadi untuk para warga kota Samarinda dan juga sekitarnya, harap tetap bersabar apabila warga Samarinda masih menemukan beberapa harga minyak goreng yang terbilang masih 15.000 ya teman-teman, karena saat ini masih dalam proses penghabisan stok lama. Jadi jangan khawatir karena nanti pasti akan turun harganya. Dan juga saya ingatkan lagi kepada para warga Samarinda untuk tidak melakukan panic buying atau membeli secara berlebihan, karena mari kita berbagi dengan yang lain dong tentunya. Jadi jangan
serakah, jangan pelit gitu ya teman-teman ya. Jadi tetap membeli sesuai kebutuhan dan jangan lupa untuk tetap mengikuti terus tuh perkembangan harga minyak dan harga-harga pasar yang lain di Samarinda dan juga sekitarnya teman-teman gitu ya. Teman-teman. Jadi berita kedua ini datang dari perkembangan COVID-19 di Samarinda teman-teman. Jadi baru-baru saja ada informasi dari Dinas Kesehatan bahwa saat ini COVID-19 tengah meningkat ya di kota Samarinda dan juga sekitarnya. Tercatat ada 15 sampai 17 pasien yang sedang dirawat atau dirujuk di rumah sakit khusus penanganan COVID di Samarinda. Dan juga menurut dari Dinas Kesehatan juga bahwa ini akan terus meningkat ya, tapi dari informasi yang kami dapat juga bahwa peningkatan ini tidak akan begitu besar, tidak akan terlalu signifikan karena memang kita sedang berada di fase peningkatan kembali gitu ya. Dan tercatat ada 2 kabupaten kota yang saat ini tengah zona merah teman-teman, yaitu di kabupaten kota Kartanegara dan juga di kota Balikpapan. Jadi mari kita doakan yang terbaik saja untuk perkembangan COVID-19 di Samarinda, semoga bisa kembali melandai dan juga kita bisa beraktivitas seperti biasa kembali ya teman-teman, karena pasti teman-teman sudah merindukan kegiatan-kegiatan di luar rumah dan juga tidak harus stay at home terus gitu ya teman-teman. Tapi dari informasi juga gitu ya, belum ada informasi lebih lanjut terkait apakah ini varian Omicron atau tidak. Saat ini dari Dinas Kesehatan sendiri masih tengah mencoba untuk meneliti apakah sampel-sampel yang sudah mereka terima terkait dengan kasus positif ini apakah merupakan varian Omicron atau tidak. Mereka masih menunggu juga ya, dari Dinas Kesehatan masih menunggu informasi dari pusat juga. Jadi kita doakan saja semoga Indonesia cepat pulih dan juga di Kalimantan Timur juga segera pulih kembali COVID-19. Dan saya juga ingatkan pada teman-teman untuk jangan lupa mengikuti vaksin ya teman-teman. Vaksin 1, vaksin kedua dan juga vaksin booster. Karena itu sangat membantu sekali untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Kalimantan Timur dan juga khususnya di Samarinda teman-teman. Jadi ayo yang belum vaksin segera lakukan vaksin teman-teman. Karena untuk vaksin sendiri masih terus dijalankan ya, masih terus diadakan gitu di Samarinda dan juga di sekitarnya. Jadi ayo teman-teman yang belum vaksin segera vaksin, khususnya untuk kalian yang sering beraktivitas di luar rumah ya, ayo segera vaksin ya teman-teman, kita pasti bisa teman-teman, ayo. Oke, di berita terakhir teman-teman datang dari Badan Eksekutif Mahasiswa se-Kalimantan Timur yang mengadakan aksi terkait dengan perkembangan ibu kota negara di Kalimantan Timur. Jadi pada aksi mereka pada Kamis lalu, mereka memberikan 3 tuntutan. Yang pertama terkait dengan diadakannya otonomi daerah khusus ibu kota negara di Provinsi Kaltim. Yang kedua, mereka menuntut adanya sosialisasi terkait dengan undang-undang IKN dan juga mengharapkan adanya revisi undang-undang IKN ini secepatnya teman-teman. Dan juga yang ketiga, mereka mengharapkan adanya putra daerah yang dipilih untuk menjadi bagian dari otorita di ibu kota negara teman-teman. Aksi ini dilakukan dengan damai, mereka mendukung penuh dengan pemindahan ibu kota negara ini, juga sekaligus memberikan tuntutan mereka agar nantinya mereka bisa menjadi perwakilan dari suara-suara rakyat di Samarinda ya, khususnya di Kalimantan Timur, untuk memantau dan memonitoring perkembangan IKN di Kalimantan Timur ya teman-teman. Jadi kita doakan saja yang terbaik, semoga perkembangan IKN terus melaju, bukan hanya perkembangan infrastrukturnya tapi juga perkembangan undang-undangnya, semoga bisa segera terselesaikan, bisa juga undang-undang yang disahkan ini nantinya akan menjadi undang-undang yang memang adil gitu ya, dan juga bisa mensejahterakan warga-warganya gitu ya, khususnya warga-warga calon ibu kota baru nantinya gitu ya teman-teman. Dan semoga para pemuda-pemuda bisa terus memantau perkembangan dan juga memonitoring perkembangan isu-isu ibu kota negara di Kalimantan Timur. Kita doakan yang terbaik ya teman-teman ya untuk para pemuda-pemuda di Samarinda dan juga di Kalimantan Timur untuk terus memantau, untuk terus mengawal gitu ya isu-isu di IKN Ibu Kota Negara Kalimantan Timur. Oke teman-teman, mungkin itu saja informasi yang bisa saya berikan pada malam hari ini. Semoga informasi yang saya berikan bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa saksikan terus Pensil Warta dan juga segmen-segmen lainnya, khususnya segmen yang teman-teman tengah tonton hari ini, yaitu Informasi Mantap, yang pastinya akan memberikan informasi-informasi penting dan menarik seputar Kalimantan Timur dan juga sekitarnya teman-teman. Oke, mungkin itu saja dari saya teman-teman. Saya Dika. Jangan lupa saksikan terus Mantap, informasi mantap teman-teman. Sampai jumpa. Hai Multivers. Balik lagi sama kita membahas tentang perfilman. Perfilman.
Dan Iya. ngomong-ngomongin Bang Jen tentang multiverse, sebenarnya multiverse ini adalah kata-kata juga yang ada di salah satu film nih Bang Jen yang baru-baru aja nge-hype. Apa tuh? Tahu nggak? Itu nggak sih yang ada awan ungu itu tiba-tiba muncul karakter-karakter? Iya, betul. Masih aku juga pernah Betul, tahu. betul. Yang pernah nonton mungkin sudah tahu itu referensinya kemana kan? Apa tuh? Ya langsung saja Spider-Man No Way Home. Iya, Oke. Spider-Man No Way Home. Banyak banget. Itu rame banget kan Bang Jen kemarin. Dan selain Spider-Man No Way Home, banyak lagi sebenarnya film-film yang keren-keren juga nih Yang Bang Jen. terkenal Dune, apalagi Shang-Chi, Shang-Chi, terus ada juga Venom. Venom, Let There Be Carnage gitu ya. Let There Be Carnage. Venom. Abang nonton gak Venom? Always nonton karena aku kalau nonton film Marvel tuh aku yakin itu semuanya pasti nanti bakal relate gitu loh. Satu jalur timeline. Bener. Terus kalau yang Spider-Man itu nonton juga? Oh, harus nonton banget itu sih Bang Haji. Ikut rebutan tiket juga? Rebut. Karena memang semangat kemarin itu ya rebutan tiket karena permasalahan tiba-tiba tiketnya itu Harus apa? dikembaliin ya? Ditarik gitu ya, kayak ditarik tanpa ini persetujuan gitu, kayak ditarik sepihak gitu dari mereka. Padahal Bang Jen udah rela-rela begadang ya? Iya sih, sepertinya bukan aku sih, mungkin dari kameramennya yang rela bergadang demi mendapatkan tiket. Saya dan teman-teman ingin nonton bareng kan gitu kan. Udah rame-rame beli tiket ya, Iya. terus gak jadi? Jadi nggak nonton? Sempat kecewa sih sebenarnya, sempat tapi kecewa. karena kita berusaha nih supaya dapatin tiketnya, ya harus dapat lah tiketnya pokoknya, bagaimanapun caranya Demi Spider-Man demi gitu. Spider-Man, biar nggak kena spoiler. Caranya gitu ya, supaya menghindari spoiler, Iya. nonton langsung. Karena betul aja, karena setelah aku nonton film itu, besoknya tiba-tiba bertebaran tuh spoiler di mana-mana. Akhirnya, Betul. untung gue nonton hari ini tadi. Ya, itulah ya Bang, sebenarnya penting juga kita untuk menghargai orang-orang yang belum nonton Iya. film. Benar. Jangan pernah spoiler kalau dia nggak minta. Nggak minta, karena orang-orang ini udah nungguin gitu loh. Iya, Momen bener. untuk supaya biar tahu ceritanya langsung Iya, dengan kan? nonton. Tiba-tiba aku besoknya buka sosmed, Spoiler. udah banyak gitu spoiler bertebaran, akhirnya kesian banget gue. Ini kayaknya orang-orang yang belum nonton nggak jadi menikmati ceritanya gitu kan, nanti kalau mereka nonton gitu kan. Ya, kita harus memang respect sama penonton lain gitu ya, dan juga respect dengan pembuat filmnya Betul. supaya nggak Gak menampilkan oke banget loh untuk menampilkan scene-scene itu ya di sosmed-sosmed gitu ya. Ya. Orang kadang difoto gitu, terus di-share, di videoin gitu, di-share. itu ada undang-undangnya loh, tapi tetap aja walaupun ada undang-undangnya tetap nggak dihiraukan. Mungkin karena itu pride-nya mereka juga ya Bang, kayak wis, aku udah nonton nih gitu mungkin ya. But Tapi that's so wrong. Itu Jangan bukan lah ya. cara yang benar untuk menunjukkan kalian sudah nonton. mungkin Foto bisa aja foto tiket apa? boleh. Iya, foto tiketnya. Post credit scene boleh. Boleh. Betul. Post credit scene. Post credit maksudnya ini apa ya? Cash. Iya, pas cash, bagian yang cash kredit cash terakhir itu kan, yang tulisannya jalan-jalan. Iya. Ya itu aja nggak apa-apa sebenarnya. Kan kalau sudah tiba-tiba nunjukin foto scene film itu kan akhirnya kayak Ya, kok di-spoilerin sih spoiler gitu ya. Harusnya nggak, jangan gitu, jangan spoiler. Tapi banyak juga sih Bang Jen film-film Indonesia yang digemari juga gitu. Banyak juga gak sih? Ya. Banyak dong. Ada yang sekarang sih orang-orang bilang yang terkenal film ini ya dari Nathan. Iya, di Renata. Dari Makmum. adaptasi novel kan. Terus film Makmum. Kayaknya orang Indonesia ini kayaknya suka yang film ya horor-horor. Oh iya, bener. Aku nggak berani sih nonton, aku tuh main tahu sekilas aja. Sama, saya juga menghindari horor sih Bang Jen. Karena kayak terlalu mencekam gitu. Iya loh. Biasanya nonton horor itu kalau misalnya ada temennya, maksudnya nggak nonton sendirian gitu. Kayak misalnya diajakin, ayo kita nonton horor aja deh gitu. Jadi kayak ya udah deh mau nggak mau ikut gitu. Aku Jadi akhirnya nonton horor. belum pernah sih pertama kali belum pernah nonton di bioskop film horor karena katanya aku pengen tahu sih sebenarnya gimana ya reaksi orang ketika nonton film horor gitu bioskop. Teriak-teriaknya mungkin. Aku belum Terus pernah lihat. suaranya juga lagi nyaring banget kan Bang Jen. Suara jump scare-nya Iya. tiba-tiba muncul. Dan juga mungkin ada yang nangis-nangis, aku nggak tahu. Yang aku pernah nonton film horor paling di laptop aja gitu. Nonton sendiri tapi. Nah. Kalau nonton sendiri film horor, Enggak. apapun jago sih itu Bang Jen, jago banget. Enggak. Nah, gak bisa banget nonton horor sendiri.
Atau main game aja yang versi horornya aja kayaknya ngeri banget ya. Apalagi nonton film gitu kan. Iya. Ini game loh, kita ngendaliin karakter loh. Ngehadapin tiba-tiba muncul ada hantu kan gak lucu gitu. Gak kuat sama jump scare-nya. Apalagi film yang gak berani lucu. Iya sih. Dan baru-baru ini juga ada nih Bang yang orang-orang antusias banget untuk nonton. Apa? Kukira Kau Rumah. Oh, aku Kukira belum Kau Rumah judulnya Bang. I thought you were the host. Iya. Aku kira kau rumah. Iya, ternyata ya itulah ya. Karena kita melabelkan rumah itu pada seseorang. Jadi ketika seseorang itu pergi, kita nggak punya rumah lagi. Berarti rumahnya ngambang terbang. Kukira Kau Rumah, tapi kalian belum nonton sih Bang. Jadi belum bisa nih ngasih rekomendasi untuk teman-teman. Belum bisa nge-review juga gitu. Bang Jen udah nonton belum? Belum. Oke, Bang Jen, film apa sih yang ditunggu-tunggu di tahun ini? Always sih paling film Marvel aja kayaknya. Oh, ini Atau mungkin film menarik, science fiction. apa tuh yang dari Marvel yang ditungguin tahun ini? Film ini sih, seriesnya Moon Knight. Ada juga yang dari DC, The Batman. Batman kan sekarang kayaknya kalau dari trailernya sih keren gitu ya. Kita tunggu aja nanti mungkin di bulan April nanti. Bulan April kan bulan Maret ya kalau nggak salah. Sebentar lagi dong ya. Moon Knight sama Batman. Ya. Oh, Bulan Maret. oke. Sebentar lagi ya Bang. Bulan April, depan. Februari. Gak sabar nonton tentunya. Bagian kira-kira bakal rebutan tiket lagi nggak? Enggak sih, kalau series kayaknya kan streaming ya. Oh iya bener. Nanti kita tunggu aja di Bukan series. nonton di bioskop ya kalau series ya. Nantilah bulan Mei di film Doctor Strange The Multiverse of Madness. Itu ya, kegilaan di multiverse of Madness. Mungkin multiverse juga punya nih film-film yang ditunggu-tunggu ya Bang Jen ya. Coba dong ceritain ke kita atau drop deh di kolom komen apa sih Iya. film yang ditunggu-tunggu tahun ini keluarnya. Kalau saya sih nih Bang, nggak nunggu-nunggu banget juga film-film. Paling ya udah nanti apa yang rame ditonton. Jadi nggak nunggu film. Bisa juga kalau nggak suka mengikutin hype film sekarang mungkin bisa nonton film yang di tahun-tahun lalu ya. Betul, masih banyak banget ya. Karena aku memang nggak suka sih sebenarnya ngikutin hype film gitu ya. Kecuali Spider-Man, karena Spider-Man memang aku ikutin dari awal. Iya, Jadi, karena kan emang suka Marvel kan. ya, suka Marvel itu wajar. Cuman kalau ngikutin hype yang tiba-tiba muncul film yang nggak aku tahu ini film iya. apa sih, tiba-tiba hype itu nggak aku tonton pasti. Oh. Mungkin nanti nontonnya ya paling tahun depan atau 2 tahun gitu, baru penasarannya gitu. Tuh. Oke, nah terakhir nih Bang Jen, apa sih yang didapat dari menonton film? Kalau misalnya saya nih Bang Jen, kalau misalnya nonton film itu jadi lepas aja gitu dari beban-beban keseharian gitu. Jadi kayak wah membuka saya ke dunia yang baru gitu, yang menyenangkan, yang seru gitu. Kalau Bang Jen apa nih? Iya sih, biasanya kalau film-film itu selain film aksi ya, kan ada juga film yang genrenya tentang permasalahan gitu ya, permasalahan Betul. antar orang gitu ya, misalnya seorang anak dengan keluarga, dengan bapak atau mamanya gitu kan. Ya pasti aku ngambil pesannya dari situ. Aku tuh lebih senang film pasti nontonnya tentang pesan-pesan yang tersembunyi dalam film gitu ya. Lebih Jadi suka gitu. memaknai film. Iya, memaknai film. Jadi aku terhiburnya melalui di situ, memaknainya gitu. Betul. Itu juga merupakan salah satu keuntungan ya kalau kita nonton film gitu. Banyak banget insight-insight yang kita dapatkan tuh dari film itu tadi. Asalkan film yang ditonton harus sesuai dengan umurnya juga ya Bang Jen ya. Betul, nggak boleh nonton film-film yang belum umurnya gitu. Belum umurnya, karena memang film itu memang harus difilter sih. Yaps, karena banyak juga kan konten-konten eksplisitnya. Eksplisit. Ya. Mau sebutin judulnya tapi kayaknya nanti ditonton sama anak-anak. Nanti malah dicari ya. Mending gak usah deh. Pasti tahu sendiri kan film-film yang ratingnya 17+. Iya nih. Yang mengandung multiverse. Ya. Yaps, itulah perbincangan kita tentang perfilman. Dan kira-kira multiverse mau kita bahas apa lagi nih di episode Pensil Warta? selanjutnya nanti. Episode selanjutnya. Boleh drop aja di komentar, nanti kita bisa bawain kali ya saran-saran dari multiverse. Dan terakhir kita punya pesan-pesan yang mau disampaikan kepada orang-orang terkasih ya Bang Jen. Dari Ada moment of silence-nya gitu ya sebentar. Ada salam-salam nih, ada salam untuk keluarga besar dari Ika Unmul. Halo, apa kabar?
Dan kita mau sapa-sapa juga gubernur kita tercinta, Bang Jen, Bapak Isran Nur. Bagaimana kabarnya Pak? Semoga sehat selalu. Dan semoga Pak Isran Nur ini bisa menonton Pensil Warta bareng kita nih ngobrol-ngobrol. Atau kita mau diundang ke sana. Ayo nanti kapan-kapan kita datang. Bang Jen kayaknya dekat banget ya sama beliau ini. Enggak. Supaya makin dekat bolehlah nanti kapan-kapan kita ketemu ya sama Pak Isran Nur. Oke, sekian aja salam-salam dari kita dan sampai jumpa di Pensil Warta. episode berikutnya. Talita dan Jaini undur diri. Dadah. Dadah Multiverse. Kau datang tatkala sinar senjaku telah redup dan pamit ketika purnamaku penuh seutuhnya. Kau yang singgah tapi tak sungguh, kau yang singgah tapi tak sungguh. Ku kira kau rumah, nyatanya kau cuma aku sewa dari tubuh seorang perempuan yang memintamu untuk pulang. Kau bukan rumah, kau bukan rumah, kau bukan rumah, kau bukan rumah. Kukira kau rumah, nyatanya kau cuma aku sewa dari tubuh seorang perempuan yang memintamu untuk pulang.